senja tiba. Seperti biasa, ibu dan anak gadisnya duduk di bangku panjang depan rumah. Mereka menatap langit jingga, menunggu seseorang yang telah lama dinanti. Hening menyelimuti keduanya, hingga akhirnya sang anak memecah diam dan mulai berbicara. Ibu, jangan ceritakan lagi apapun tentang ayah. Kenapa? Karena aku tak yakin ayah akan datang. Ayahmu berjanji akan datang saat senja. Tapi sudah bertahun-tahun kita menunggu. Ayahmu lelaki yang baik. Ia akan datang. Ia pasti datang menepati janjinya. Kenapa ayah berjanji akan datang saat senja? Kenapa tidak pagi atau siang saja? Karena senja bukan akhir. Ia adalah permulaan sebuah hari. Sudahlah. Aku tak mengerti maksud perkataan ibu itu. Ada tawa kecil yang tak selalu muncul di rumah ini. Hari itu, senja membawa hangat yang jarang singgah di antara mereka. Ibu, ini masih resep yang ayah suka ya? Iya, dulu ayahmu paling lahap kalau ada pisang goreng. Lucu ya, seseorang bisa lama hilang, tapi jejaknya masih tertinggal di hal kecil seperti ini. Kau masih menyalakannya? Aku tidak tahu, Bu. Kadang rasanya seperti menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri tak yakin pernah ada. Tapi kau tetap duduk di sini, menemaniku menatap senja. Karena ibu masih percaya, dan aku belum cukup kuat untuk pergi meninggalkan keyakinan ibu. Terima kasih ya, Nak. Aku hanya ingin ibu bahagia, meski aku belum sepenuhnya mengerti kenapa senja begitu berarti. Kemudian datang sepasang suami istri, Tante Rina dan Pak Haris yang peduli pada ibu dan anak. Senja lagi ya, Mbak. Rasanya tak banyak berubah di sini. Senja belum habis, Tris. Kau masih percaya pada janji itu? Kau mengorbankan semuanya hanya untuk harapan samar. Itu bukan harapan samar, itu keyakinan. Oh, bukan karena aku yang kirimkan uang tiap bulannya. Kalian makan dari mana? Anakmu
sudah dewasa, dia butuh masa depan. Maaf mbak, tapi ucapan Rina ada benarnya. Anakmu butuh masa depan yang jelas, bukan terus hidup dalam penantian yang tak pasti. Aku pamit, tapi pikirkan baik-baik, Mbak. Jangan sampai senja yang kau tunggu justru menjadikan hidup tak pada terang. Bi, kok tadi kebutan, Bi? Mbakmu itu memang beda ya. Setiap kali menunggu, dia selalu duduk dengan tenang dan hanya menatap senja. Iya, memang begitu. Menunggu bukan hal yang mudah buatnya, tapi itu selalu berhasil membuatnya terasa lebih ringan. Aku sampai hafal, 5 menit sebelum senja, dia pasti sudah ada di sana. Menatapnya dengan tenang. Meskipun begitu, kadang harus tahu kapan saatnya berhenti menunggu. Tapi kamu peduli dengan dia kan? Tentu peduli, karena dia kuat. Tapi kadang orang kuat pun butuh tempat bersandar. Dan kupikir kamu tempat itu, Rin. Aku hanya adik. Tapi jika dia butuh seseorang untuk mengingatkannya, untuk diam bersamanya di waktu senja, aku akan ada. Tanpa banyak tanya, tanpa perlu diminta. Kadang menjaga itu bukan soal kata-kata, tapi soal berdiam dan memastikan dia tidak sendirian. Apa sih maning sih, Andes? Ini penjago. Beberapa waktu kemudian, sang anak datang membawa kabar baik. Aku diterima bekerja di sebuah perusahaan di kota. Aku berencana tinggal di sana dan kuharap ibu mau ikut bersamaku. Ibu masih ingin menunggu ayahmu di sini, di rumah ini, setiap senja. Dimanapun itu, kita akan tetap menikmati senja yang sama. Tapi, senja akan selalu membawa jawaban yang sama, sayang. Tante, Maaf, tante mungkin dari pagar. Kau datang lagi tanpa kabar. Karena aku khawatir kalian terus hidup dalam bayangan masa lalu. Sudah waktunya melangkah. Kau berhak memilih jalanmu sendiri. Jangan terus putar-putar dalam penantian yang tak pasti. aku sudah coba ajak ibu, tapi ibu bersikeras tinggal di sini, menunggu. Aku pun
akan kau serahkan seluruhnya pada janji itu? Aku ingin ibu bersamaku, tapi jika ibu tetap di sini, biarkan aku pergi. Aku akan tetap pulang sesekali. Dan aku akan tetap menjaga kakakku ini. Sekuat apapun dia butuh seseorang untuk mengingatkannya. Senja tak selalu berarti datang. Sudah 2 tahun berlalu. Sang anak kini tinggal dan bekerja di kota. Ia pulang hanya sesekali untuk menjenguk ibu. Sore itu, seperti biasa, anak duduk sendiri menatap senja. Hai, Lia, astaga, sudah lama sekali. Duduklah. Aku dengar kau pulang kampung, jadi aku mampir sebelum kau balik ke kota. Iya, aku pulang untuk ibu. Dan untuk ayahmu, Ibu masih terus menunggu setiap senja. Kau tahu, seperti dulu, tak pernah berubah. tapi kau berubah. Iya, aku lelah menunggu. Terlalu banyak harapan yang tidak pernah datang. Kadang menunggu itu bukan soal hasil, tapi soal cinta, soal keyakinan. Ibumu kuat karena dia percaya. Itu yang membuatnya bertahan. Aku ingin sekuat itu, tapi aku tidak bisa. Semangat ya. Aku harus pergi, tapi kau tahu di mana menemukan kekuatan, bukan? Iya, di senja dan di ibu. Siang itu, ibu duduk di depan rumah seperti biasa. Anak keluar dari dalam rumah dengan pakaian rapi. Kau mau kemana? Aku mau pergi. Kau tak mau menunggu ayahmu? Ayah mana yang harus kutunggu? Sudah berhari-hari aku di sini, tapi ia tak juga datang. Sudahlah Bu, jika ia memang datang, aku tak mau mengenalinya sebagai ayahku. Perhatikan cara-caramu. Mengapa ibu harus menunggunya seperti ini? Menunggu seseorang yang tak jelas dan tak pasti kapan akan kembali. Dia sudah lupa dengan kita. Coba ibu pikirkan. Dulu waktu aku masih dalam kandungan hingga kini aku dewasa. Sudah bertahun-tahun lamanya ia tak pernah kembali ke rumah ini. Bahkan aku sendiri tak pernah tahu wajahnya. Kupikir sebaiknya ibu menikah lagi dan melupakan lelaki tidak bertanggung jawab itu. Ayahmu tak seperti itu. Dia laki-laki yang bertanggung jawab. Ibu sudah mengatakan itu berulang kali sejak dulu aku masih kecil. Tapi apa? Mana buktinya? Omong kosong. Kau benar-benar tak tahu diri. Biarlah. Pakai otakmu.
Kenapa aku bisa sekasar itu? Aku hanya lelah, tapi itu bukan alasan untuk menyakiti ibu. Tuhan, apa yang barusan aku ucapkan? Aku benar-benar tak pantas berkata seperti itu pada ibu. Maafkan aku, Bu. Beberapa waktu telah berlalu sejak perdebatan terakhir itu. Senja kembali hadir seperti biasa. Ibu duduk di bangku panjang depan rumah, menatap langit yang mulai meredup. Dari dalam rumah, anak keluar dengan membawa secangkir teh dan duduk perlahan di samping ibu. Keduanya menatap langit senja tanpa kata. Aku tidak akan bertanya lagi tentang ayah. Kenapa? Karena aku akhirnya mengerti bahwa yang ibu tunggu bukan hanya sosok ayah, tapi juga cinta, janji, dan keyakinan yang pernah kalian miliki bersama. Ayahmu mungkin tidak kembali, tapi rasa yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin itu yang membuat ibu tetap kuat berdiri sampai hari ini. Bukan karena ia akan datang, tapi karena ibu yakin ia pernah mencintai kita. Dan keyakinan itu cukup untuk membuat ibu tetap hidup. Akhirnya kalian berdamai. Bukan dengan ayahmu, tapi dengan diri kalian sendiri. Senja tak selalu membawa mereka yang kita tunggu, tapi ia bisa mengajarkan kita untuk menerima dan tetap mencintai meski dalam kehilangan. Aku akan menikah, Bu. Tapi kali ini aku pergi tanpa amarah. Aku pergi dengan restu dan pelukan. Dan ibu mengikhlaskannya dengan cinta. Pagi yang cerah, burung-burung bernyanyi. Anak sedang menyapu halaman, mengenakan pakaian santai. Tante Rina masuk dari gerbang, membawa sebuah surat di tangan. Sayang, ini ada surat dari luar negeri. Ada cap pos lama. Alamatnya untuk ibu kalian. Dari siapa ini, Tante? Nama pengirimnya ayahmu.
Untuk istriku dan anak-anakku yang mungkin mulai dewasa saat membaca ini. Maafkan aku tak pernah lupa kalian. Aku hanya ingin kembali saat aku bisa membawa sesuatu yang pantas. Tapi hidup membawaku terlalu jauh. Kini jika surat ini tiba, itu berarti aku akan segera pulang pada senja yang kau janjikan.